Welcome to Furman Penipahan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan di channel yang keren ini. Keren habis ya. eh kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Prabowo Subianto yang lagi viral nih. Viral nggak sih? Prabowo Subianto ini ya viral ya karena dia adalah siapa? Presiden terpilih yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Jadi ada istilah koalisi apa? Ada istilah koalisi ya, koalisi besar yang dicanangkan atau yang diusahakan oleh Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Yang kemudian ada istilah lagi kabinet merah putih yang itu isinya adalah berbagai macam kalangan dari berbagai partai. Semuanya terlihat positif, tapi berdampak negatif terhadap demokrasi kita. Yang ini yang akan saya bicarakan. Pembicaraan ini saya mulai dengan satu pandangan atau artikel dari Supriyadi siapa nih? Dari Paulus Wirotomo ya. Dia mengatakan dia menulis di Kompas ID, koalisi, kolusi atau sinergi. Pemerintah baru perlu hati-hati dan benar-benar jujur membedakan koalisi dengan kolusi. Jadi artikel ini tidak perlu saya baca seluruhnya itu ya. Bisa kalian cek nanti di internet lah apa isi sebenarnya. Tapi paling tidak saya menyimpulkan beberapa hal. Tulisan ini jelas bercerita tentang keadaan atau fenomena sekarang itu, yaitu fenomena terlantiknya Prabowo menjadi presiden, kemudian ada wakil presidennya yang bernama Gibran Raka Buming Raka, yang itu adalah anak sulung dari Joko Widodo, presiden ke-7 yang baru turun kemarin ya. Ya otomatis Prabowo naik, dia turun. Yang dia juga adalah eh, rival Prabowo di dalam pilpres, dua pemilu atau dua pilpres berturut-turut Prabowo Subianto kalah, yang pada akhirnya dia ikut bergabung dengan Jokowi yang kemudian dia memenangkan uh, perpolitikan. Jadi singkatnya begitu. Semua yang saya sampaikan tadi itu berkaitan dengan apa yang disebut oleh Paulus ini di dalam tulisannya, koalisi, kolusi, atau sinergi. Ya. Jadi ada istilah koalisi sinergisitas, ya, sinergitas, ya, bersinergi di dalam koalisi besar. Untuk apa? Membangun bangsa, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, 100 tahun kemerdekaan kita. Dan apakah itu akan tercapai itu? Jadi itu nanti pembahasan yang lain tentunya. Tapi di dalam opini ini berbicara atau si penulis itu berupaya menegaskan kepada pemerintahan hari ini, jangan salah paham atau tetap waspada gitu ya antara koalisi dan kolusi. Dua-duanya adalah eh, membutuhkan sinergi di dalam kinerja gitu. Hanya saja koalisi itu gabungan dari berbagai partai yang sifatnya netral, yang itu nanti belum belum memiliki makna tertentu. Yang pastinya adalah koalisi itu bergabung karena ada kepentingan bersama. Sementara kolusi itu sudah menjadi satu kosakata yang bermakna negatif, yaitu persekongkolan orang-orang jahat untuk merencanakan kejahatan gitu ya. Merencanakan kejahatan dalam pengertian pelanggaran sistem pemerintahan.
entah itu korupsi, entah itu upaya untuk menggulingkan sesuatu dan seterusnya. Itu kolusi. Jadi singkatnya di dalam opini ini atau artikel tersebut eh, menjelaskan ada ancaman serius atau ada catatan serius di dalam demokrasi kita, yaitu pada aspek struktural. Kita itu eh, di dalam tentu di dalam aspek struktural ini adanya kesenjangan antara kaya dan miskin. Itu sudah ditunjukkan oleh fakta bahwa orang yang kaya di Indonesia itu hanya sejumlah 1% dari seluruh penduduknya. 1% itu. Sementara yang lainnya menengah ke bawah dan hampir 20 sampai mungkin 30% itu miskin dan di bawah kemiskinan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, kita juga harus peduli ya dengan orang-orang yang di bawah ancaman gitu. Orang yang hidup itu hanya di dalam apa namanya bergantung dengan pendapatan harian gitu. Itu luar biasa ketika dia berpidato. Oke, kolusi dan koalisi itu dua kata yang harus dihati-hatikan, harus diperhatikan oleh pemerintahan hari ini. Yang kedua, aspek struktural yang menjadi persoalan di negeri ini yaitu keadilan hukum yang seringkali dimanipulasi oleh penguasa. Katakan misalkan cawapres kita kemarin itu Raka Buming Raka ya, yang jelas-jelas umurnya tidak cukup tapi kemudian disahkan oleh pamannya sendiri, yang ketika itu presidennya adalah bapaknya sendiri, dan itu menjadi sorotan publik yang viral juga, tapi ya sudah berlanjut dengan berbagai macam alasan. Yang memutuskan itu kena sanksi etik yang jelas bahwa keputusan itu melanggar etika. Tapi yang namanya keputusan yang sudah dituturkan itu berlaku. Ya begitulah, demikian rumitnya gitu ya. Kemudian selanjutnya ada struktur struktur kekuasaan di dalam pemerintahan kita. Yang ini adalah yang dipraktekkan oleh Prabowo hari ini sebagai lanjutan dari Joko Widodo, yaitu menciptakan koalisi besar yang sama-sama mendapatkan keuntungan di dalam pengelolaan negara, gitu ya, mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan negara, berbagai macam bisnis di dalamnya, bagi-bagi kue, bagi-bagi kementerian, bagi-bagi kursi dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Dampaknya adalah bukan kinerja yang dikedepankan, bukan berlomba-lomba untuk tampil lebih baik dari satu partai ke partai yang lain. Akan tetapi justru yang kita lihat adalah apa namanya situasi yang tidak nyaman gitu, yaitu adanya hutang budi politik gitu. Apa istilah hutang budi politik? Politik sandera kata orang-orang banyak begitu. Jadi kalau parlemen atau satu partai yang dia itu memiliki hutang budi dengan presidennya, ketika ingin mengkritik keras itu dia akan eh, bukan hanya melawan hierarki politik di pemerintahan, tetapi dia juga melawan partainya sendiri kan gitu. Jadi banyak sekali lapisannya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Pada akhirnya yang terjadi adalah banyak partai yang masuk di dalam pemerintahan itu tunduk dan patuh dengan bos itu. Itu kesenjangan yang terjadi. Oleh karena itu, si penulis ingin menegaskan, mudah-mudahan koalisi yang dibentuk itu adalah koalisi yang positif, yang dalam pengertian ini membangun Indonesia ke depan, bukan kolusi, yaitu mengambil keuntungan dari setiap kelompok untuk kelompoknya masing-masing. Setiap ada kesalahan dari kelompok yang lain berupaya menutupi dengan kelompok-kelompok seterusnya. Akhirnya mereka menjadi kekuasaan yang absolut. Jadi kalau tidak ada partai di luar pemerintahan, mungkinkah demokrasi kita akan sehat-sehat saja?
Nah, itu juga pertanyaan akademis yang saya lemparkan di publik gitu. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.